Ratusan relawan Anies Baswedan di Depok, Jawa Barat mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Nah, iya kan? Apa Juku bilang? Apa Juku bilang itu sebelum-sebelumnya? Yang dulu mendukung Pak Prabowo itu ya sekitar separuhnya lah, sekitar 25% pindah ke Pak Anies. Waktu itu ya, jadian di Pak Prabowo itu masih ada setengahnya, ditambah lagi dari Pak Jokowi sekitar 40%. Itu saja Pak Prabowo sudah bisa menang telak satu putaran. Nah, dulu sudah kubilang, ini yang pendukung Pak Prabowo yang pindah ke Pak Anies ini akan kembali ke Pak Prabowo. Karena mereka sadar bahwa insya Allah Pak Prabowo ini akan membawa Indonesia maju. Nah, dengan kedatangannya Mas Gibran sebagai cawapresnya, secara otomatis yang tadinya itu hanya separuh pendukung Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo, ya hanya separuh waktu itu. Nah, sekarang setelah Mas Gibran jadi cawapres, semua pendukung Pak Jokowi full masuk ke Pak Prabowo. Jadi jangan ragu lagi kawan, jangan ragu lagi. Ini hanya satu putaran, kubilang kawan, hanya satu putaran ini pilpres kah. Dan itu Pak Prabowo yang menang telak. Yang lain yang masih ragu, udah ayo bergabung. Prabowo Gibran menang, Indonesia emas, Indonesia maju. Sip. Sebanyak 8 orang raja di Pulau Timor diundang untuk menghadiri pertemuan dengan calon Presiden Ganjar Pranowo di Hotel Sotis Kupang, Jumat 1 Desember 2023 malam. Pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat itu awalnya berlangsung aman dan lancar sesuai rencana. Namun seketika memanas ketika acara berakhir. Di penghujung acara, suasana tiba-tiba memanas karena adanya aksi ngamuk dari para raja-raja yang undang menghadiri acara tersebut. Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam diskusi tersebut padahal mereka diundang secara resmi. Selain ngamuk, para raja-raja juga menyatakan dengan tegas untuk mencabut dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Raja Liurai Malaka, Dominikus Cloyd Tesseran mengaku diundang menghadiri kegiatan tersebut. Ia juga mengaku hubungan dengan Ganjar Pranowo bukan baru terjalin namun sudah berlangsung lama karena pernah diundang ke Borobudur. Raja-raja Timur diundang untuk datang bikin pernyataan mendukung Pak Ganjar. Tetapi itu orang tadi dia tidak tahu acara yang apa yang mau dibuat. Kami mau datang bikin pernyataan mendukung Ganjar, tapi tadi disepelekan kami tidak dukung Ganjar. Mau pakai jurus apa lagi buat melawan Jokowi dan Prabowo Gibran? Segala cara dipakai. Pakai buzzer, menjelekkan nama baik keluarga Jokowi, ya, pakai acara podcast, ya, pakai isu ijazah palsu. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ganjar mau pakai cara apa? Menurut saya di sini ada yang salah luar biasa. Sesuatu yang salah akan berakibat buruk bagi yang melakukannya. Ya. Bicara tentang penegakan hukum dibantah oleh cawapresnya sendiri. Karena kan ada rekodnya. Menko Polkam punya record. Apa yang mau dipakai? Cara apa? Politik dinasti yang terus digaung-gaungkan oleh politisi PDIP yang muda-muda kan jadi blunder. Politik dinasti apa? Putusan MK sudah selesai. Di mana siapa yang tidak memakai politik
dinasti ketika seseorang itu berkuasa. Ya kan, apalagi Jokowi yang sudah jadi panutan, sudah jadi teladan bagi Indonesia. Legenda Indonesia akan tercatat dalam sejarah bangsa ini. Ada seorang bernama Jokowi yang begitu berhasil mengangkat bangsa ini. Mau pergi kemana? Ke Bapak yang terhormat Yusuf Kala. Pak JK, mana mungkin Pak JK mau melawan suatu kenyataan bahwa Pak Jokowi itu memang dihormati. Mau ngajak JK masuk ke koalisi, nggak mungkin. JK dari awal sudah ada di koalisi perubahan. Kemudian Pak Sekjen mengatakan bahwa oh ya sudah bicara dengan koalisinya Amin. Dibantah langsung. Kapan bicaranya? Jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan saudara-saudara bahwa PDIP dengan capresnya dan tim suksesnya kebingungan. Elektabilitas yang terus turun tajam dan itu sebuah fakta. Bahwa kemudian makin ke arah waktu pemilihan, masyarakat makin menjadi tahu siapa capres sesungguhnya dari 3 capres ini. Dan ternyata capres unggulan yang pantas kita pilih bagi bangsa ini pada tahun 2024 nanti hanyalah Prabowo dan Gibran. Kenapa? Ya karena Bapak Jokowi mendukung pasangan ini dan bukan pasangan yang lain. Dengan approving rate yang masih 80%, bahkan cenderung makin baik karena Bapak Jokowi masih berkuasa dan menjadi presiden bagi republik ini. Ya tentunya Jokowi akan melakukan yang terbaik. Saudara, akhirnya saya melihat wajah frustrasi ketika pernyataan pers di rumah Bapak JK. Bukan membuat statement yang positif bagi pasangan Ganjar Mahfud, malah Pak JK mengatakan, ya Bapak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa kita harus berfokus pada 2045, bukan hanya pada pencapresan saat ini. Nah, saudara, kita melihat seorang senior seperti JK, perkataannya bisa menjadi patokan bahwa sebenarnya pencapresan pilpres saat ini ya sangat penting sekali untuk menyambut tahun 2045. Jadi kalau ada kader PDIP masih saja belum menyadari ini dan masih saja berusaha mendiskreditkan nama Jokowi, akhirnya berlakulah pepatah mengatakan, memukul air di dulang, kecipratan kena muka sendiri. Mencoba menjelekkan Jokowi malah merugikan diri.